Melakukan doa memohon berkah pelindungan bimbingan dari Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat. Sembahyang atau doa hari ini adalah doa secara tradisi Mahayana. Jadi dalam agama Buddha ada beberapa tradisi. Ada tradisi Theravada menggunakan bahasa Pali, ada tradisi Mahayana menggunakan bahasa Sangsekerta yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin, kemudian ada bahasa Tibet. Ya. Tujuan dari pelaksanaan doa ini adalah membantu sekiranya almarhum Bapak Wong Suwandi belum menempati alam surga bahagia, dengan doa dengan pelimpahan jasa ini akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia. Sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat beragama saling mendoakan, baik dikala kita masih hidup kita saling mendoakan, demikian pula di saat saudara, teman kita meninggal pun kita saling mendoakan. Buku yang kita baca tadi adalah Amitabha. Kenapa kita menggunakan buku Sutra Amitabha? Karena di dalam janji beliau Buddha Amitabha mempunyai janji 48. Di antara 48 itu yang nomor 18 mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga bahagia, surga Sukawati, maka Buddha Amitabha akan menjemput orang yang meninggal itu dan menempatkan di alam surga bahagianya, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi tujuan setiap orang di dunia ini. Di dunia ini panjang umur, sejahtera, kalau mati masuk surga. Ya, jadi sudah menjadi hal yang lumrah, hal yang umum, keinginan setiap orang kalau mati masuk surga. Salah satu masuk surga, di samping kita yakin kepada Buddha Amitabha, tentunya juga ada faktor-faktor yang lain, yaitu timbunan kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam kehidupan dalam banyak kelahiran dan kehidupan ini, yang akan mendukung seseorang untuk menempati alam bahagia atau alam surga. Ditinggal kematian orang yang amat dicintai, saya yakin akan menimbulkan kekagetan yang luar biasa bagi keluarga yang ditinggalkan. Lebih-lebih kita melihat anak-anak masih kecil, ya masih perlu pendampingan dari seorang ayah. Namun bagaimanapun juga sudah terjadi. Bagaimana pandangan agama Buddha? Jadi karma dari almarhum dengan karma istri maupun karma anak-anak sudah sebatas saat ini saja. Ya, sudah habis masa berkumpulnya saat ini. Namun bukan berarti masa habisnya ini akan berkelanjutan terus, ya. Saat ini saja. Namun apabila nanti ada ikatan masih kuat lagi keluarga, ya, itu pun bisa ketemu lagi dengan almarhum dalam kelahiran berikutnya. Nanti bisa sebagai anak atau cucunya tidaknya masuk lagi dalam keluarga, membangun keharmonisan lagi apabila ikatannya masih kuat, ya. Cuma karena kita tidak tahu, ya tentunya kematian ditinggal orang yang amat dicintai, kematian ditinggal seorang suami, kematian ditinggal seorang ayah, bukan saja terjadi hari ini pada keluarga Anda, keluarga-keluarga yang lain pun juga pernah mengalami. Dan semua itu pernah mengalami ditinggal kematian oleh seorang ayah, oleh seorang suami. Perbedaannya kapan, namun semua akan mengalami. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini, ya, itu bersifat tidak kekal. Saudara dan saya itu tidak kekal, yang terdiri dari paduan unsur-unsur tidak kekal adanya. Namun saya berpesan kepada istri maupun kepada anak-anak, tidak perlu berkecil hati. Tidak mempunyai ayah saat ini sampai di sini karmanya saja tidak menutup Anda mempunyai peluang-peluang yang emas. Justru dengan tanpa ayah, ada beberapa keluarga-keluarga, ada beberapa anak-anak jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang mempunyai orang tua secara lengkap. Kita lihat dalam sejarah
dalam riwayat kehidupan Sang Buddha sendiri, bayi Siddhartha itu lahir langsung ditinggal oleh orang tuanya. Namun bukan berarti kemudian dia pasrah tentang kehidupannya. Dia berjuang bagaimana bisa menjadi orang yang berhasil. Beliau berhasil menjadi seorang Buddha. Itu contohnya. Kemudian juga matinya orang tua atau meninggalnya suami bukan berarti pupuslah segalanya. Memang ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha, ada seorang ibu yang bernama Patacara. Dia bukan saja kehilangan suaminya, kehilangan seluruh anggota keluarganya. Pertama, dia mempunyai suami, ketika pergi satu tempat di semak-semak, ya, digigit ular berbisa. Seketika itu suaminya meninggal. Dia menderita tanpa suami. Kemudian masih membawa anaknya. Dia harus menyeberangi di sebuah sungai. Ya, satu persatu dua anaknya itu meninggal. Yang satu hanyut di sungai, yang satu dimakan oleh burung. Dia hancur lebuhlah perasaannya. Yang tadinya mempunyai suami, mempunyai anak dua, dia hidup sendiri, sebatang kara. Kemudian karena putus asa, dia pergi ke rumah orang tuanya. Di tengah perjalanan, dia mendapat kabar dan ketemu pada seseorang bahwa kedua orang tuamu baru saja meninggal. Itu loh, asapnya pembakaran masih Anda lihat. Dia hancur sekali perasaannya, tidak mempunyai siapa-siapa lagi, hidup sebatang kara. Di tengah-tengah kebingungan dan kesetresan yang berat itu, dia menerima dhamma ajaran Sang Buddha. Sang Buddha mengatakan, memberikan wejangan bahwa kamu ditinggal kematian oleh anggota keluargamu, oleh suamimu, oleh anak-anakmu, bukan saja terjadi dalam kehidupan saat ini. Kamu pun pernah mengalami hal yang sama dalam banyak kelahiran dan kehidupan yang lalu. Demikian pula Bapak Ibu, kita bisa gambarkan semua keluarga di dunia ini satu persatu juga akan meninggalkan kita semua. Cuma waktunya yang berbeda. Yang bijak adalah segera bisa menerima. Yang mati dengan ditangisi dengan cara apapun, diratapi dengan cara apapun, juga tidak pernah akan kembali. Justru akan merugikan fisik kita, mental kita. Waktunya terbuang sia-sia untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus keluarga. Maka yang bijaksana adalah segeralah bisa menerima dan mengikhlaskan kepergian dari seorang suami, dari seorang ayah. Tidak boleh berkecil hati, semua akan jalan terus. Semoga keluarga yang ditinggalkan tetap tabah dan bisa mengikhlaskan sepenuhnya kepergian almarhum menuju alam yang lain. Tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan. Alam berikutnya yang akan dialami beliau seperti apa. Saya yakin sebagai seorang ayah, dia telah bertanggung jawab kepada anak-anaknya, mengurus, mendidiknya hingga sampai saat ini. Kebaikan-kebaikan yang tidak terukur, yang tidak terhitung, itulah yang akan selalu menemani beliau menuju alam-alam bahagia. Kita ucapkan selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang kalau terang dan lapang, dan keluarga yang ditinggalkan sepenuhnya bisa merelakan untuk menata kehidupan kembali. Sadu, sadu, sadu.